Senang bisa kembali bersama dengan saudara untuk bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja saudara ya, saya ingin ngajak saudara untuk bersama-sama melihat kembali sebuah cerita di kitab Yohanes pasal yang pertama yang kita pernah bahas sebelumnya. Tapi saya ingin ajak saudara untuk hari ini untuk lihat lagi cerita ini dari perspektif yang berbeda saudara. Saya yakin saudara akan diberkati. Kita semua akan melihat Yesus Kristus di sini. Yohanes pasal 1 ayat 44. Pada waktu itu Yesus sedang mengumpulkan para muridnya di awal dari pelayanannya. Ada Andreas, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, lalu ada Filipus saudara ya. Nah Yohanes 1 ayat 44 dikatakan Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, kata-kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi seakan-akan dia sedang meremehkan saudara ya, Nazaret ini ada apa yang bagus keluar dari Nazaret? Nah karena kalau saudara cek Alkitab saudara, kata-kata Nazaret ini tidak pernah disebutkan di Perjanjian Lama. Kata Nazaret tidak pernah disebutkan di Perjanjian Lama, bahkan di kitab Talmud maupun kitab sejarahnya Yosefus yang terkenal, tidak pernah disebutkan kata Nazaret saudara. Nah bahkan para arkeolog di Israel, mereka mencari-cari tentang Nazaret kuno, tempat di mana Yesus dibesarkan pada waktu itu. Mereka sempat menemukan satu rumah yang tertanggalnya ini menurut carbon datingnya ini berdasarkan waktu di mana Yesus hidup. Dan di situ tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa di situ adalah daerah orang kaya atau orang terkenal atau orang besar. Semuanya sederhana. Sederhana, orang yang gak banyak, lalu miskin juga saudara. Itulah daerah Nazaret di mana Yesus hidup pada waktu itu. Tidak heran saudara, makanya Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apa yang baik yang bisa keluar dari Nazaret saudara? Tapi Tuhan kita ini selalu adalah Tuhan yang suka untuk membela yang lemah, untuk memakai yang lemah saudara. Makanya dari sesuatu tempat yang kayak contoh Bethlehem saudara ya. Dia, Bethlehem Efrata, engkau yang kecil, kota yang sangat kecil, Tuhan lahir di situ. Nazaret, kota yang nggak dikenal, dianggap ibaratnya nggak dianggap, dipandang sebelah mata oleh yang lain. Tuhan dari situ, saudara. Inilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu di Yesaya pasal 1 ayat 11, saudara. Makanya oleh orang-orang Kristen zaman dulu, orang-orang Kristen yang pertama kali percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen ini disebut Netsarim. Jadi pengikut orang Nazaret. Netsarim. Kenapa? Yesaya 11 ayat 1 ini berbicara tentang Netzer. Jadi akar kata dari Nazaret ini adalah Netzer saudara. Nah dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, kata-kata tunas di sini itu dalam terjemahan bahasa aslinya adalah Netzer. Akar kata dari kota Nazaret. Boleh dibuka interlinearnya ada? Nah, a branch, nah, sebuah tunas. Nah, a branch. Nah, Yesus ini disebut sebuah branch, tunas atau Netzer, saudara. Ini adalah suatu pasal mesianik yang orang Israel semuanya tahu. Nah, kita buka ayat yang kedua, kita baca saudara ya. Ini ayatnya supaya kita bisa mengerti konteksnya. Ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 3, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah inilah tentang Yesus saudara. 4, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan
akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ini adalah Messianic Age. Jadi era di mana Mesias akan memerintah. Hal-hal yang ajaib seperti ini yang gak mungkin ini akan terjadi, saudara. Serigala tinggal bersama-sama dengan domba. Di zaman sekarang kita gak mungkin, saudara. Tapi nanti pada saat Mesias memerintah, ini yang akan terjadi. Orang Yahudi percaya itu, saudara. 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Nah, mana mungkin lembu dan beruang ini, saudara. Anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Nanti singa akan makan rumput, saudara ya. Pada waktu era pemerintahan Mesias, ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat. Dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara bisa bayangkan, saya sengaja baca ayat yang agak panjang ini supaya saudara bisa mengerti konteks dan pemikiran orang Yahudi pada waktu itu tentang pemerintahan Mesias itu adalah seperti ini. Di mana ada damai, di mana tidak ada permusuhan, di mana tidak ada dosa. Inilah yang mereka nanti-nantikan, saudara. Ayat 10. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai. Inilah Netzer. Yaitu Yesus Kristus sendiri itu akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yesus memerintah, saudara. Makanya orang-orang Kristen mula-mula disebut Netzarim. Inilah dari sini, saudara. Mereka yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus yang berasal dari Nazaret. Nah, saudara, mari kita lanjut di ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah, come and see. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus begitu lihat dia, langsung bilang, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, in whom there is no guile. Guile itu bahasa sinonimnya adalah deceit. Artinya apa? Tidak ada tipuan. Tidak ada kebohongan di dalam dia. Loh, kok Tuhan bisa tahu? Kenapa kok Tuhan bilang gini? Oke, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia mengerti semuanya, saudara. Yes, betul. Tetapi pada saat kata-kata Israel sejati ini disebut, lalu tidak ada kepalsuan, tidak ada tipuan di dalamnya. Saudara harus ingat, Israel ini sebelumnya adalah namanya siapa, saudara? Yakub. Di perjanjian lama, nama Israel ini diberikan kepada Yakub setelah ia bergumul dengan Tuhan dan ia menang. Betul, saudara? Nah, sebelum ia dinamai Israel, siapa namanya? Yakub. Artinya apa nama Yakub? Penipu. Makanya dari sini saudara bisa lihat, oh berarti Tuhan ini sedang menarik perhatian atau menarik garis antara ini peristiwa ini dengan peristiwa Yakub. Makanya saudara kalau baca Alkitab, kita mesti cek satu-satu apa sebenarnya yang Tuhan ngomong, apa yang Tuhan maksudkan. Makanya dia bilang Israel yang sejati, tidak ada tipu di dalamnya. Loh berarti Israel yang dulu yaitu Yakub kan memang penipu. Nah, kita semua pernah belajar cerita tentang Yakub di sini. Saudara kita pernah bahas kisah tentang Yakub sampai berseri-seri, saudara. Kalau saudara ingat nama Yakub itu memang artinya penipu. Dan dia menipu Ishak, lalu dia memperdaya Esau sehingga menyerahkan hak kesulungannya.
Dia mendapatkan yang dia mau itu dengan cara yang tidak jujur. Nah, berarti saudara, berarti setelah dia berubah nama menjadi Israel. Menurut Tuhan Yesus, ini kan menurut Tuhan Yesus saudara. Israel sejati itu tidak ada tipu. Berarti Yakub, kalau saudara ingat ceritanya, pada waktu itu setelah dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang, dikasih nama Israel, dia berubah menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Makanya Tuhan ganti namanya. Saudara lihat ada karakter transformation. Ada perubahan karakter dari Yakub yang dulu sebelum dia bergumul dengan Tuhan dan Yakub setelah dia bergumul dengan Tuhan. Kalau saudara ingat lagi ceritanya, Yakub itu dulu takut sekali mau ketemu Esau saudara. Sampai anak-anaknya disuruh nyebrang dulu, istrinya disuruh nyebrang dulu. Dia sendiri yang tinggal di belakang. Sehingga akhirnya dia didatengin oleh Tuhan dan ia bergumul dengan Tuhan dan ia menang. Setelah itu apa saudara? Setelah bergumul dengan Tuhan dan ia menang, ia berani bertemu dengan Esau. Bahkan dia yang di depan. Sujud sampai 7 kali. Berapa langkah dia sujud lagi karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang bisa mengubahkan hati seseorang saudara. Kalau saudara lihat cerita Esau dan Yakub, nah sebenarnya cerita ini berhubungan dengan apa yang saya pelajari selama seminggu ini saudara. Sebenarnya bukan mau khotbah ini. Tapi selama seminggu ini saya belajar tentang Esau dan Yakub. Sebenarnya yang jadi korban itu adalah Esau. Yang jahat ini Yakub. Tapi kenapa Tuhan pilih yang jahat saudara? Kalau kita berpikir saudara dengan logis. Kenapa Tuhan pilih yang jahat? Kenapa Tuhan gak pilih yang baik? Esau kelihatannya lebih kuat. Dia seorang pemburu. Kalau saudara, Alkitab ini selalu kasih link. Pemburu. Dikatakan profesinya Esau pemburu. Siapa pemburu sebelum Esau? Nimrod. Itu saudara. Jadi dia seperti mengandalkan kekuatannya. Sedangkan Yakub dia adalah orang yang lemah. Suka di rumah. Tapi Tuhan pakai yang lemah. Tuhan pakai yang berdosa. Tuhan pakai yang secondary. Kalau saudara ingat, yang dipilih sama Tuhan itu selalu anak kedua. Ishak, Ismail. Anak pertamanya siapa? Ismail. Ishak yang dipilih. Esau dan Yakub. Anak kedua siapa? Yakub. Yakub yang dipilih. Saudara ingat kisahnya anak-anak Yakub. Siapa yang dipilih saudara? Siapa yang dipilih dari anak-anak Yakub? Yehuda. Anak keberapa? 4 ya Pak Heru ya? Keempat kalau salah. Lalu yang diberikan hak kesulungan siapa saudara? Yang memiliki double porsi siapa? Dari antara anak-anak Yakub? Yusuf. Ya Yusuf anak keberapa? Anak yang salah satu yang paling kecil. Makanya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang memakai yang lemah, yang ditinggal oleh manusia, yang dianggap remeh oleh manusia, dia pilih. Supaya dia bisa menunjukkan bahwa semuanya hanya karena dia. Amin saudara. Nah dari sini kita bisa melihat lalu kembali ke cerita Nathanael saudara. Setelah Tuhan ngomong, kamu seorang Israel yang sejati, gak ada kepalsuan. Lalu lanjut ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara. Oke, ini banyak clue saudara di sini. Sebenarnya saya juga baru ngerti dan baru paham saudara. Nah, kata-kata di bawah, boleh dibuka ayat selanjutnya sebelum kita bahas. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Elohim, engkau raja orang Israel. Berarti apa barusan yang Yesus katakan itu berarti banget buat dia. Sehingga dia langsung bisa mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Anak Tuhan, raja orang Israel, Mesias saudara. Dia langsung ngaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Instantly. Cuman gara-gara ngomong, aku lihat kamu di bawah pohon ara. Nah, untuk bisa ngerti itu,
Dulu kan kita memang betul, kita dulu pernah bahas ini, kita pernah cerita tentang ini bahwa pohon ara ini adalah sebuah tempat rahasia di mana Nathanael bergumul dengan Tuhan. Yes, benar, di mana tidak ada orang melihat. Makanya dia bergumul di situ dengan Tuhan, makanya dia disebut Israel sejati. Dia bergumul di situ bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada orang lihat, makanya Tuhan bilang seperti itu. Dan makanya Nathanael juga langsung percaya, betul saudara. Tapi kalau saudara lihat lagi kata-kata under a fig tree di bawah pohon ara, saudara harus cari itu di perjanjian lama. Ada artinya di bawah pohon ara itu saudara. Nah, kita buka bersama-sama 1 Raja-Raja 4 ayat 25. 1 Raja-Raja 4 ayat 25 dikatakan, ini ceritanya adalah tentang Salomo saudara, pemerintahan Salomo. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan di bawah pohon aranya. Dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Saudara lihat dari sini satu, ini tentang pemerintahan Salomo. Oke, lanjut di Mika 4 ayat 1 sampai 4. Mika 4 ayat 1 sampai 4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak. Loh, pedangnya berarti gak berfungsi lagi maksudnya saudara. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Bicara soal apa saudara? Peace, damai. Ini berbicara soal messianic reign, pemerintahan Mesias. Nanti ayat 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan, dalam bahasa Inggris lebih bagus saudara. Tidak ada yang membuat mereka takut. Bukan membuat mereka terkejut, tapi tidak ada yang mereka takutkan. Jadi benar-benar kondisi yang sangat aman. Itulah gambaran dari under a fig tree, di bawah pohon ara. Sebab mulut Tuhan semesta Elohim, semesta alam yang mengatakannya. Saudara bisa mulai dapat gambarannya. Di bawah pohon ara ini berarti situasi yang aman. Situasi yang tentram. Seperti waktu pemerintahan Salomo tadi. Pemerintahan Salomo apa? Orang Israel duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Sepanjang umur hidup Salomo. Artinya apa? Peace. Damai. Lanjut Zakaria 3 ayat 8 sampai 10. Dengarlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu sungguh-sungguh merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku. Siapa saudara? Sang Tunas. Bicara tentang siapa ini? Yesus Kristus. Lanjut 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Bicara soal apa saudara? Salib. Kapan kesalahan dihapuskan dalam 1 hari? Pada saat Yesus mati di kayu salib. Ini bicara tentang Kristus semua. Di perjanjian lama saudara. Zakaria 3 ayat 10. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya. Ngapain saudara? Duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Apa hubungannya dengan Nathanael saudara? Bagaimana ini menghubungkan kita dengan apa yang Nathanael lakukan di situ? Kita tahu Nathanael bergumul dengan Tuhan. Makanya dia kasih nama, Tuhan bilang dia, kamu orang Israel sejati. Berarti pada waktu di bawah pohon ara itu dia bergumul dengan Tuhan. Dia berdoa tentang sesuatu. Dengan tidak ada orang yang lihat. Tapi Tuhan dengan mata kemahatauannya, karena dia omniscient, maha tahu, dia bisa lihat
Nathanael. Bahkan di tempat di mana dia mengira gak ada orang yang bisa lihat. Lalu apa yang Nathanael gumulkan saudara? Di bawah pohon ara, dari sini kita bisa tahu apa yang Nathanael gumulkan. Di bawah pohon ara berbicara soal messianic reign, damai sejahtera, tentang keamanan, kemakmuran pada saat Mesias itu datang. Mereka akan rest pada saat Mesias itu datang. Inilah harapan dari orang Yahudi. Oleh karena itu pada saat Nathanael berdoa di situ, dia bergumul dengan Tuhan. Tentang apa? Dia merindukan Mesias itu datang saudara. Nathanael merindukan saat-saat di mana Mesias itu memerintah. Dia merindukan Yesus itu datang. Nubuat itu terpenuhi. Dia rindu karena apa saudara? Pada zaman itu orang Israel sedang dijajah oleh Romawi. Sebelum orang Romawi menjajah, siapa yang menjajah? Orang Yunani. Orang Israel selalu dijajah sana, dijajah sini, ini ganti sini, ganti situ. Gak pernah tentram dan damai hidupnya. Oleh karena itu dia merindukan masa-masa, oh ya nanti Mesias akan memerintah. Kita semua akan duduk di bawah pohon ara dengan aman, tentram, damai. Semuanya terpenuhi. Semuanya makmur, aman. Itulah yang dia doakan pada waktu itu. Dia merindukan Mesias itu datang. Oleh karena itu pada saat Tuhan datang bilang kepadanya, aku lihat kamu di bawah pohon ara. Dia langsung tahu kalau ini Tuhan sendiri. Karena apa? Itu yang dia doakan. Dia berdoa untuk melihat Mesias itu datang. Dan Mesias itu datang di depannya. Amin saudara. Tuhan dengar doanya. Dan dia datang kepada dia. Kepada Nathanael. Ini loh. Nathanael dibuktikan sama Tuhan dengan mata kepalanya dia sendiri. Dia bisa melihat Mesias itu datang. Oleh karena itu dia langsung percaya. Makanya saudara, dimanapun saudara berdoa, apapun yang sedang saudara keluh kesahkan kepada Tuhan, air mata saudara yang saudara teteskan tidak pernah tidak lewat dari pandangan Tuhan. Begitu dia maha tahu, dia lihat semuanya dan dia pasti akan tolong saudara. Karena apa? Dia mengasihi saudara kok. Dia sayang sama saudara. Kalau orang punya punya power dan love, ini saya lihat dari khotbahnya Pastor Lawrence minggu lalu. Kalau dia punya love tapi tidak punya power, dia gak akan bisa bertindak apa-apa. Dia hanya sayang tapi dia tidak punya kuasa. Tapi kalau orang punya kuasa tapi tidak punya love, dia belum tentu dia mau tolong. Karena dia tidak mengasihi. Dia bisa tolong tetapi belum tentu dia mau tolong. Tapi kalau Tuhan kita, dia punya kuasa dan dia sudah buktikan cintanya kepada kita pada saat dia mati di kayu salib. Dia punya kuasa, dia punya cinta. Jadi pasti dia tolong kita. Amin saudara. Dan dia mampu dan dia mau untuk tolong saudara. Tuhan begitu ajaib. Dia begitu cara dia mengikat hatinya. Cara dia memikat hatinya Nathanael ini menurut saya sangat indah. Bagaimana dia bisa lihat apa yang sebenarnya dia omongkan. Tuhan tahu timingnya. Dia tahu kapan waktunya dia memikat Nathanael. Itulah Tuhan kita saudara. Lalu kalau saudara, makanya saya selalu mengartikan semuanya ini berdasarkan konteks saudara. Jadi kita gak bisa lari dari konteks. Setiap pengertian Alkitab harus ada konteksnya. Makanya di ayat selanjutnya tadi di Yohanes pasal 1, Yesus menjawab Nathanael, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nathanael diberitahu kepada Tuhan seperti itu. Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada anak manusia. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat saudara. Angel of God descending, naik dan turun on the Son of Man. Jadi Son of Man itu Tuhan Yesus sendiri, anak manusia itu adalah apa? Tangganya. Tangga yang menghubungkan antara surga dan bumi. Kita pernah bahas di sini saudara. Ini adalah mimpi Yakub di mana saudara?
Kalau saudara masih ingat, Yakub setelah melarikan diri dari Esau, dia tidur di suatu tempat di mana? Betel. Lalu dia dapat penglihatan ada malaikat naik turun, saudara. Ada tangga yang menghubungkan surga dan bumi, lalu malaikat naik turun di atasnya. Yesus di sini dia mengartikan bahwa dialah tangga itu. Dialah yang menghubungkan antara surga dan bumi. Betul saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, ada jurang pemisah antara kita dan Tuhan. Dan yang menjadi jembatan yang menghubungkan adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karena kematiannya, kita semua punya akses kepada surga. Malaikat naik turun ini artinya apa saudara? Artinya apa? Surga itu bekerja di bumi ini. Dia kasih saudara berkat, dia kasih saudara perlindungan, dia kasih damai sejahtera buat saudara. Semuanya karena ada tangga. Tangganya siapa? Yesus Kristus sendiri. Amin saudara. Sampai sini saya harap saudara bisa mengerti. Jadi konteks itu raja saudara ya. Konteks is king. Gak bisa mengartikan Alkitab tanpa ngambil dari comot di luar dari konteks. Ini konteksnya soal Yakub. Berarti semuanya ada hubungannya dengan Yakub pada waktu itu. Nah kita lanjut. Kemarin ini yang tadi Pastor Lili sempat ceritakan di grup saudara. Yang minggu lalu Pak Samuel Sianto sempat ngomong bahwa kenapa Yesus mengutuk pohon ara katanya. Terus dia bilang sama muridnya katanya, kamu pergi ke surga tanya Tuhan sendiri katanya saudara ya. Nah saya gak bermaksud untuk cerita tentang ini. Tapi somehow tadi pagi dapatnya tentang ini saudara. Saya nggak pingin, nggak ada kemauan dari kemarin untuk cerita tentang ini, enggak saudara. Nah, saya ingin ajak saudara baca Matius 21 ayat 17 sampai 22. Nah, lalu ia meninggalkan mereka, ia Yesus, dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Lanjut, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi kalau saudara bayangkan saudara ya. Kalau saya jadi murid-murid saya pasti kaget juga. Dia ngomong sama pohon, pohonnya bisa langsung kering saudara. Di saat itu juga. Inilah Tuhan kita benar-benar Tuhan semesta alam. Lalu ayat 20, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Heran dia. 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hari itu akan terjadi. 21 ya saudara ya, 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Inilah ayat favorit semua orang saudara. Nah kenapa kok Yesus mengutuk pohon ara? Kembali ke ayat 17. Kenapa kok Yesus mengutuk pohon ara? Biasanya Tuhan ini kan dia kasih mujizat untuk memberikan kehidupan. Dia berikan mujizat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ini justru dia berbuat mujizat membawa kematian. Aneh saudara. Kenapa? Kok berlawanan sekali dengan apa yang biasa Tuhan Yesus lakukan. Nah Tuhan ini bukan tukang sulap saudara ya. Jadi dia bukan melakukan sesuatu supaya orang-orang tepuk tangan gitu. Bukan saudara. Pasti ada message-nya. Ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada audiensnya pada waktu itu, yaitu murid-muridnya. Apa yang sedang ia sampaikan, nah itulah yang mesti kita cari tahu. Jadi Tuhan gak mungkin melakukan sesuatu ini sembarangan. Dia gak mungkin ngomong asal ngomong saudara. Pasti ada konteksnya dan maksudnya. Nah kalau saudara baca konteksnya, Yesus ini bermalam di Betania dan sedang kembali ke Yerusalem. Boleh ditunjukin petanya? Kalau saudara tahu dan saudara pernah ke Israel, saudara kan tahu bahwa Betania itu di baliknya Bukit Zaitun.
Betania, jadi ada sebelah timur dari temple, dari Old City Jerusalem, kota tua Yerusalem yang ada pada zaman Yesus. Itu di sebelah timurnya ini adalah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini tempat di mana ada Garden Getsemani, Taman Getsemani, sama tempat di mana Yesus naik ke surga. Di baliknya gunung itu ada suatu desa kecil tempat Yesus suka menginap. Rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus. Namanya Betania. Nah, pada waktu itu saudara, pada saat Yesus, dikatakan apa? Yesus mau kembali ke Yerusalem. Nah, dia naik ke sana, terus dia mengarah ke Yerusalem pada waktu itu. Lalu dia lihat ada pohon ara. Sepertinya Yesus lapar, dia mau ambil buah ara dari pohon tersebut. Ternyata cuma daun aja, nggak ada buahnya. Betul saudara ya? Nah, kalau saudara teliti lebih lagi, kira-kira apa yang mereka lihat pada waktu itu? Kira-kira apa yang mereka lihat pada waktu itu? Di background view-nya itu apa saudara? Temple Mount, Gunung Muria. Pada waktu itu, pada waktu Yesus ini kan naik gunung, dia turun kan? Nah pada waktu itu kan dia ketemu, dia lihat di depannya ada pohon ara. Nah saudara mesti posisikan saudara berada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Saudara kan bisa lihat di belakangnya itu adalah bait suci. Gunung Muria, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Tempat di mana pusat dari seluruh agama Yahudi ada di situ. Setelah ini kan Yesus masuk. Matius 21, Matius 22, 23, 24 itu semuanya konteksnya ada di Yerusalem. Pada saat dia mau kembali ke Yerusalem, dia lihat ada pohon ara. Di belakang pohon ara ada bait suci, saudara. Boleh dibuka mungkin ilustrasinya, ada ilustrasinya. Kemungkinan ini yang Tuhan lihat pada waktu itu. Kan itu gunung juga saudara. Sebelahnya itu gunung sebelahan, bukit-bukit bersebelahan. Memang Bukit Zaitun lebih tinggi. Nah pada saat lihat pohon ara itu, di belakangnya itu adalah Temple Mount. Karena dikatakan Yesus mengarah ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa kok tiba-tiba Tuhan berbicara tentang ini? Kok bisa saya tahu, saudara? Kok bisa ngerti? Buktinya mana? Kan pasti bertanya seperti itu, saudara. Makanya perumpamaan setelah Yesus mengutuk pohon ara, kalau Yesus bilang apa? Kalau kamu percaya, bicaralah sama gunung. Loh, kenapa kok ngomong gunung tiba-tiba? Kenapa kok tiba-tiba dia sebut gunung? Kenapa bukan pohonnya? Dia bilang, bicaralah sama gunung ini, beranjaklah ke laut. Maka dia akan tercampak ke laut. Kalau kamu, if you have faith, kalau kamu punya iman, kalau kamu percaya, Tuhan bilang gitu. Kenapa kok Tuhan sekeras ini saudara? Orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka semuanya paham bahwa di tempel ini, di dalam bait suci ini, mereka harus mempersembahkan korban, mereka harus melakukan ritual, mereka harus cuci, mereka harus lakukan semua hal yang membuat dirinya benar di hadapan Tuhan. Yang membuat status mereka itu righteous, benar. Mereka harus persembahkan, mereka harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini dengan semua ritual dan tradisinya. Pusat dari agama Yahudi pada waktu itu adalah Temple Mount. Makanya Tuhan ngomong kepada murid-muridnya. Dia kutuk pohon ara itu adalah sebuah pelajaran. Sebenarnya ini adalah gospel message. Kalau kamu percaya, if you believe, kalau kamu percaya, kamu sudah gak perlu ini gunung. Sudah bisa nangkep? Kalau kamu percaya kepada Yesus, kepada korbannya, gunung ini sudah gak perlu. Bait suci ini sudah tidak perlu lagi. Sistem agama di mana kita harus perform, di mana kita harus berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, kita harus mengandalkan usaha manusia, sudah tidak diperlukan lagi pada saat saudara percaya kepada Yesus. Inilah message yang ingin Tuhan sebenarnya ingin sampaikan. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara bukti saudara ya.
Makanya kita ini memang Paulus kan bilang di Efesus 2 ayat 8-9 boleh dibuka. Saudara dan saya diselamatkan itu karena iman, karena percaya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Elohim. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ditekankan 2 kali. Itu bukan hasil pekerjaanmu, 2. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah Paulus sudah kasih tahu, kamu diselamatkan itu cuma karena percaya. Makanya ini berhubungan saudara, kenapa? Karena kita diselamatkan bukan karena kita mempersembahkan domba, kita perpuluhan, kita datang ke gereja. Bukan, kita diselamatkan karena kita percaya saja. Only by faith. By grace through faith. Oleh kasih karunia melalui iman. Nah makanya pada saat dari jauh pohon itu kelihatannya bagus. Oh daunnya banyak. Tapi pada saat dideketin nggak ada buahnya. Tidak ada buahnya di situ saudara. Kelihatannya semua di luar bagus. Bagi Yesus agama dan legalisme. Orang Yahudi ini kan megang satu yang namanya legalisme. Oh aku bisa lakukannya. Semuanya bagus, semuanya indah. Kalau saudara tahu tempel Herodes. Jadi bait suci Herodes itu sangat megah. Jauh lebih megah daripada bait suci Salomo. Karena Herodes bikin itu sangat besar pada waktu itu. Kalau saudara tahu baju-bajunya imam-imam, bajunya orang Farisi, semuanya bagus-bagus, semuanya harus suci, kelihatannya bagus. Tapi dalamnya busuk saudara. Oleh karena itu di Matius 23 Tuhan bilang apa? Matius 23, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan luarnya. Tetapi dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka sebelah luarnya akan bersih. Saudara, ini Matius 23. Tadi yang kita baca Matius 21. Makanya kita lihat konteksnya, saudara. Karena ini semuanya khotbah Yesus pada saat dia ada di Yerusalem. Nah, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dulu dalamnya, maka luarnya juga akan bersih. Makanya bersihkan nih loh hatimu. Maka luarmu ini juga akan bersih. Jadi orang Farisi pada waktu itu kan mementingkan penampilan. Oh harus bagus, harus terlihat baik. Tapi dalamnya busuk saudara. Ayat 27. Celakalah kamu ahli Taurat orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tapi dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. 28 terakhir. Demikian jugalah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang. Tapi di dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Keras sekali loh saudara Tuhan ngomongnya. Kelihatannya emang bait suci itu megah, bagus. Semuanya yang di situ orang-orang suci semua holy. Tapi di dalamnya penuh dengan corruption. Penuh dengan kebusukan saudara. Oleh karena itu mereka iri. Buktinya apa? Mereka iri sama Yesus. Kenapa Yesus lebih terkenal dari mereka? Sehingga mereka salibkan Yesus. Saudara bisa nangkap? Karena mereka iri, karena semua orang datang kepada Yesus, makanya Yesus disalibkan. Bahkan mereka datangkan saksi palsu untuk Yesus. Untuk mendakwa Yesus. Ini loh bukti kebusukan dari mereka. Makanya Tuhan itu bilang, mereka ini kelihatan bagus kayak pohon ara. Daunnya bagus, tapi buahnya gak ada. Makanya saudara, di gereja ini kita selalu khotbahkan tentang kasih karunia. Kita ceritakan tentang pribadi Kristus, bukan tentang hukum Taurat. Kita diselamatkan karena percaya. Oleh kasih karunia karena percaya. Karena pada saat hukum Taurat dikhotbahkan, pada saat hukum mix, hukum dan grace itu dikasih karunia dikotori oleh perbuatan manusia.
Sehingga akhirnya berdasarkan perbuatan manusia semuanya, yang terjadi adalah apa? Akan terjadi mulai seseorang akan mulai merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itulah self-righteousness. Kebenaran diri sendiri, oh aku baca Alkitab lebih banyak daripada dia. Aku ngerti Alkitab lebih banyak daripada kamu. Aku ke gereja lebih sering daripada kamu, gak pernah bolong. Itu akan terjadi secara natural di tempat-tempat yang masih mengajarkan tentang hukum Taurat. Itulah naturalnya saudara. Karena akan jadi lomba nanti. Wah, self-righteousness akan keluar. Karena itu pekerjaan iblis. Itulah pekerjaan iblis saudara. Dia selalu ingin pusatkan kita kepada kebenaran diri kita. Bukan kepada kebenaran Kristus. Padahal seharusnya kita itu cuma perlu fokus pada kebenarannya dia. Amin saudara. Makanya tempat-tempat di mana yang masih kita diajarkan untuk berbuat dengan usaha manusia, menyenangkan Tuhan, mendapatkan kebenaran. Itu di luarnya bagus. Tapi dalamnya busuk. Karena gak ada satupun orang yang benar di dunia ini. Hanya Yesus saja. Seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan. Oh kelihatannya bagus, tapi buahnya gak ada. Amin saudara. Saya buktikan konteksnya. Ini kan mungkin saudara mengira ini Pak Juan ngomong aja. Enggak saudara, ada ayatnya. Yeremia 8. Yeremia 8 ayat 8 sampai 13. Kita mengerti konteksnya dari perjanjian lama supaya saudara percaya. Supaya saudara gak mengira ini terinterpretasi terjemahan Pak Juan saja saudara. Bukan saudara. Ini dari Alkitab. Dikatakan bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana. Kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Penyurat itu scribe. Scribe itu apa? Tukang tulis. Dalam perjanjian baru scribe itu diterjemahkan ahli Taurat. Yang nyalin Alkitab. Itu bohong katanya Tuhan. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu. Yang terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apa yang ada pada mereka? Ini Tuhan sedang mengkritik pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem. Orang-orang Yahudi. Kebijaksanaan apa yang kamu punya? Kamu loh menolak firman Tuhan. Ayat 10. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar. Semuanya mengejar untung. Cari uang maksudnya saudara. Baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Keras sekali Tuhan kalau ngomong. 11. Mereka mengobati luka putri umatku. Nah ini mereka ini kan berarti pemimpin agama Yahudi. Putri umatku ini orang-orang Israel maksudnya. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijian. Tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. 13. Aku mau memungut hasil mereka. Saudara lihat ini. Aku mau consume, aku mau memungut hasil mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi, saudara bisa baca sendiri. Tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunnya sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Jadi artinya apa saudara? Pohon ara yang gak ada buahnya itu sama seperti orang-orang legalisme. Orang-orang yang masih membenarkan dirinya, mengandalkan usaha manusia untuk dibenarkan. Mereka semuanya penuh dengan tipu katanya. Semuanya penuh dengan kejijian katanya Tuhan. Dia mau ambil hasil mereka tapi gak ada. Karena palsu gak ada buahnya. There is no fruit. Dan bagaimana buah itu dihasilkan? Pada saat kita dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Pada saat saudara nempel dengan Tuhan, saudara abide, saudara tinggal, saudara bergaul dengan dia. Buah itu akan keluar. Orang lihat, oh iya itu buahnya orang itu memberi. Orang masih mengajarkan
hukum Taurat, mungkin mereka melakukan sesuatu sepertinya lebih daripada kita. Tapi yang menilai itu buahnya itu siapa, saudara? Tuhan. Saudara bisa paham dan mengerti, kelihatannya wah menolong orang. Belum tentu, karena Tuhan lihat hati. Belum tentu saudara, karena Tuhan bisa lihat hati yang terdalam. Kan kita yang penting itu kan view-nya Tuhan. Yang penting kan apa yang Tuhan lihat. Bukan apa yang manusia lihat. Amin saudara. Makanya pada saat dikasih karunia ini saudara kita diajarkan untuk berbuat baik itu dari dalam keluar. Itu adalah ekspresi sebagai respon dari cinta kita kepada Tuhan. Itu dari dalam keluar, ini yang bernilai sesuatu buat Tuhan. Ini yang dinilai buah buat Tuhan. Bukan yang make up aja. Pencitraan aja saudara, bukan. Tapi yang dari dalam keluar. Itu yang Tuhan nilai. Makanya dilihat itu ada buahnya. Amin saudara. Makanya dari sini kita lihat konteks saudara ya. Saudara bisa lihat konteksnya. Saudara pohon ara. Seperti yang kita pernah ceritakan di sini juga. Di Taman Eden pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang dijahit untuk jadikan penutup covering? Daun pohon ara. Jadi pohon ara itu sudah ada sejak Taman Eden saudara. Satu-satunya buah pohon bukan buah apel saudara. Yang ada di sana bukan buah semangka, bukan buah nanas, tapi buah ara. Ada daun ara di situ, itu melambangkan usaha manusia untuk membenarkan dirinya. Untuk membuat dia kelihatan benar. Bukan itu yang dimaui Tuhan. Bukan itu saudara. Tuhan maunya kulit binatang, korban. Pakaian dari kulit binatang berarti ada binatang yang harus mati. Yang menjadi penutup covering buat ketelanjangan malu akibat dari dosa. Bukan daun ara. Daun ara ini adalah effort manusia. Tapi Tuhan mau kita 100% bergantung pada dia. Pada korban anaknya di kayu salib. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu percaya, kamu bisa buang gunung ini ke laut. Makanya pada saat saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukum Taurat itu sudah digenapi, sudah selesai. Kalau Paulus bilang obsolete, sudah expired, karena kita punya perjanjian yang baru. Bukan perjanjian yang berdasarkan ketaatan kita, tapi berdasarkan ketaatannya yang sempurna. Bukan berdasarkan kuat kita, bukan berdasarkan kebaikan kita, tapi berdasarkan kebaikannya. Dia yang lakukan semuanya untuk saudara dan saya. Amin. Saya harap saudara bisa ngerti kenapa kok pohon ara ini dikutuk Tuhan. Karena dia ingin mengajarkan sesuatu. Mengajarin apa? Injil Yesus Kristus. Amin. Yang barusan Tuhan ajarkan ini adalah apa? Berita Injil. Dia ingin ngasih tahu tentang berita Injil ini kepada murid-muridnya. Jadi artikan Alkitab itu sesuai dengan konteks. Saudara akan temukan di situ. Kalau saudara pernah mungkin, nah ini bicara pohon ara lagi saudara ya. Ini saya bahas sedikit aja. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, berkatalah kepada pohon ara ini, Bapak itu Lukas 17 ayat 5 sampai 6, boleh dibuka aja. Saya belum kasih tadi. Tapi gak apa-apa, biar supaya kita ngerti. Untuk bisa ngartikan ini, saudara harus lihat konteksnya. Konteksnya yang harus kita pelajari saudara. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Ada? Nah, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, pergilah, pluck up, jadi dicabut, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Konteksnya apa saudara? Oh berarti kalau kita punya iman kita jadi Superman gitu saudara ya. Bisa jadi seperti Dr. Strange. Enggak saudara. Ini bicara soal pengampunan. Saudara baca ayat 1. 17 ayat 1 ada. Konteksnya adalah soal forgiveness. Jadi
Bahkan forgiveness ini, Yesus berkata, celakalah orang yang mengadakannya. 2, batu kilangan dilemparkan daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. 3, jagalah dirimu, jika saudara berbuat dosa tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal ampunilah dia. 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa kepadamu terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, barulah Tuhan ngomong. 5 tadi, Tuhan tambahkanlah iman kami. Rasul-rasul bilang, artinya apa? Gak mampu mengampuni terus. 7 kali sehari. 50 kali sehari, saudara. 49 kali sehari. Tuhan tambahkan iman kami, gak bisa. Rasul-rasul bilang gitu, Tuhan bilang apa? 7, 6. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa bicara kepada pohon ara. Ini mulberry tree. Dalam bahasa Inggrisnya sycamore. Sebenarnya pohon sycamore fig tree. Tercabutlah engkau. Kenapa kok dicabut? Karena gak bisa mengampuni itu karena ada akar bitterness ini loh. Makanya dia ngakar dalam hatimu. Makanya bilang cabut itu. Dan lemparkanlah ke laut. Ia akan taat kepadamu. Amin saudara. Nah konteksnya harus dilihat saudara. Jadi gak bisa kita ambil ayat ini, ambil ayat ini, ambil ayat ini. Terus habis itu kita pakai untuk seenaknya kita. Gak bisa saudara. Harus baca konteksnya. Makanya semakin hari, semakin saudara paham Alkitab, semakin saudara mengerti Alkitab, saudara ditanyain orang, saudara akan banyak bilang tidak tahu. Karena kalau Tuhan tidak membukakan, gak ada yang tahu artinya saudara. Gak ada yang ngerti artinya. Soal pohon ara tadi aja itu, saya gak nyangka bakal cerita tentang itu. Saya pengen cerita tentang Yakub. Cuman kok gak srek. Kenapa? Kok soal Yakub apa yang diceritakan? Ternyata pagi tadi dapatnya soal pohon ara, Nathanael. Ternyata kok bisa kehubung sama khotbah minggu lalu? Saya juga gak tahu saudara. Karena memang Tuhan yang mau kasih tahu kepada saudara. Kalau muridnya Samuel Suwanto disuruh ke surga, kita sudah dikasih tahu kok sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah kasih tahu kita sendiri kok, gak perlu sampai ke surga. Karena Tuhan hidup di dalam kita. Dan dia mau ceritakan ini kepada saudara. Dia dikenal oleh NCC. Inilah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Makanya tadi pada waktu cerita tentang Nathanael ya, kembali sejenak. Under a fig tree, di bawah pohon ara, berbicara tentang era Mesias, di mana ada damai, sejahtera, di mana tentram, semuanya aman. Kondisi apa ini saudara? Ini adalah kondisi rest. Rest, pada saat dia tenang, dia lega itu. Mesias itu pada saat Mesias datang, itu mereka akan rest, tenang. Makanya Yesus pada waktu ia datang, dia bilang apa saudara? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Dalam bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Amin saudara. Itulah tanda kalau saudara sudah bertemu dengan Yesus, saudara akan rest. Makanya marilah sama-sama saudara kita lihat Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dia kita bisa temukan rest. Di dunia yang semakin hari banyak perubahan. Perubahan ini terlalu cepat dalam dunia ini. Terlalu cepat sekali saudara. Perubahan ini membuat kita gak tenang. What's next? Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Jadi gak tenang hati ini saudara. Tapi di dalam Yesus pada saat saudara lihat Dia, saudara akan temukan ketenangan yang sejati, kelegaan yang sejati. Dia akan kasih kepada saudara. Ini sesuatu yang sangat kita perlukan, terutama di dunia yang sedang kacau. Makanya semakin banyak orang mental health issue, semakin banyak orang mengalami masalah pada jiwanya. Kenapa? Karena mereka gak rest. Mereka harus ketemu dengan Yesus. Maka Yesus akan kasih itu rest. Karena Dialah Mesias. Karena Dialah rest giver. Dia adalah yang bisa kasih rest dalam hati kita ini cuman Tuhan. Kenapa orang punya mental health issue? Karena mereka gak tenang dalam hatinya.
Mereka merasa ini apa ya? Ini gimana ya? Takut ini, takut itu, takut ini. Pada saat Mesias datang, kita akan duduk di bawah pohon ara. Lambang ketenangan, damai sejahtera. Tentram, aman. Saudara semua aman. Karena Yesus sudah bersama-sama dengan kita. Makanya Nathanael itu dikasih tahu sama Tuhan. Message-nya itu Nathanael itu dikasih tahu sama Tuhan. Era Mesias sudah dimulai. Era Mesias itu sudah datang pada saat Yesus datang kemarin. Ini loh Mesias datang. Nathanael dikasih revelation. Aku ini loh Mesias. Kita gak ngerti saudara. Kita gak lihat Tuhan gak menyatakan diri kok sama Nathanael. Tapi dia sebenarnya menyatakan diri. Cuman dengan pesan tersembunyi. Yang kita semua susah mengerti. Kalau enggak Tuhan bukain. Amin saudara. Mari kita berdoa, saya harap saudara diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang begitu baik buat kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu buat jemaat NCC. Terima kasih Engkau sudah nyatakan tentang Injil-Mu, tentang kasih karunia-Mu kepada jemaat di NCC. Engkau sungguh baik Tuhan, nyatakan lebih dan lebih lagi kepada jemaat NCC. Karena Engkau mengasihi mereka. Semakin mereka melihat Engkau Tuhan, semakin kepenuhan Tuhan itu tinggal di dalam hidup mereka. Segala yang baik, shalom, damai sejahtera, berkat, perlindungan, hikmat yang dari surga, ketenangan, semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau jagai, Kau berkati, Kau sertai setiap jemaat NCC Tuhan. Biarlah setiap hari mereka mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu. Setiap hari mereka mendapatkan pewahyuan, revelation, pernyataan diri-Mu tentang betapa Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.